Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlina Parmita dengan NIM 24233091, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi D3 Manajemen Pajak. Hari ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan media komunikasi. Pengertian media komunikasi. Media komunikasi terdiri dari dua kata yang setiap katanya mempunyai arti yang sendiri-sendiri atau berbeda. Media berarti alat bantu untuk mencapai tujuan, sedangkan komunikasi berarti suatu kegiatan untuk menyampaikan pesan atau berita. Dari kedua kata tersebut, bila kita rangkai atau kita gabungkan, suatu alat yang dipergunakan untuk mempermudah dalam penyampaian informasi atau ide-ide dari seseorang kepada orang lain, yang dimana agar pesan atau informasi yang disampaikan jelas. Selanjutnya, contoh alat komunikasi ada surat, telepon, HP, dan komputer. Fungsi media komunikasi. Secara umum, media komunikasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk memperjelas informasi yang disampaikan. Yang kedua, untuk mempermudah penyampaian informasi. Yang ketiga, untuk mempersingkat waktu dalam penyampaian informasi. Yang keempat, untuk membangkitkan daya tarik bagi konsumen atau audiens. Yang kedua, untuk media komunikasi, keuntungannya, yang pertama, informasi dapat diterima sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, dapat dimengerti keadaan atau hasil yang sebenarnya. Yang ketiga, informasi mudah dipahami atau jelas. Yang keempat, mudah cara penyampaiannya. Adapun kelemahan dari media komunikasi, yang pertama biayanya relatif mahal. Kadang kejelasan suaranya juga kurang, dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, dan memakan tempat tidak sedikit, perlu adanya waktu yang cukup. Selanjutnya, jenis-jenis media komunikasi. Menurut jenisnya, media komunikasi dapat dikelompokkan dalam 3. Yang pertama, media komunikasi berupa audio, yaitu suatu alat yang dapat didengar atau alat yang dapat ditangkap melalui alat pendengaran. Contohnya, radio, tape record, telepon, beduk, kentongan. Kentongan menggunakan media audio atau pendengaran atau telinga. Yang pertama, harganya relatif murah, mudah dipergunakan, dapat membangkitkan notasi pendengar. Kelemahannya juga ada, menggunakan apabila Anda melakukan kesalahan, maka harus membuat naskah baru. Tidak dapat diperkenalkan hal yang sifatnya keterampilan. Yang kedua, media komunikasi berupa visual, yaitu alat yang dilihat atau dapat ditangkap melalui indera penglihatan atau mata. Contohnya surat. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, chart. Yang keempat, poster. Yang kelima, spanduk. Yang keenam, iklan. Yang ketujuh, pengumuman. Keuntungan menggunakan visual atau media penglihatan. Yang pertama, informasi yang disampaikan jelas. Yang kedua, pembuatan dan penggunaannya relatif mudah. Yang ketiga, biaya pembuatannya relatif murah. Kelemahan menggunakan visual atau penglihatan dapat menimbulkan rasa bosan. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk memahami gambar. Yang ketiga, jenis komunikasi berupa audio-visual, yaitu alat yang dapat dilihat dan didengar. Contohnya, televisi, video bersuara, film bersuara, pertemuan, wawancara, face-to-face, kunjungan, dan sebagainya. Keuntungan menggunakan audio-visual, informasi dapat diterima sesuai dengan kenyataan, mudah cara penyampaiannya. Kelemahannya juga ada, memerlukan biaya yang relatif mahal, memerlukan persiapan yang lama, dan juga pengaruh lingkungan sekitar mungkin berisik, maka terganggunya komunikasi yang tepat atau efektif. Selanjutnya,
Dari pembahasan yang saya bahas tadi atau yang saya jelaskan tadi dapat disimpulkan, pengertian media adalah suatu yang dipergunakan untuk mempermudah penyampaian informasi atau ide-ide dari seseorang kepada orang lain agar maksud dan tujuannya dapat tercapai dengan baik. Yang kedua, fungsi komunikasi. Yang pertama, untuk memperjelas informasi. Yang kedua, untuk mempermudah penyampaian pesan. Yang ketiga, untuk mempersingkat waktu dalam penyampaian suatu informasi. Ketiga, jenis-jenis media komunikasi adalah media audio atau pendengaran atau melalui menggunakan telinga. Yang kedua, media visual penglihatan yaitu menggunakan mata. Yang ketiga, media audio visual pandang dan dengar yang melibatkan mata dan pendengaran telinga. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika materi yang saya sampaikan kurang mendalam atau kurang jelas. Mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.